Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, ma ba'd. Telah kita lewati sebelumnya dua ayat dari surat Al-Mujadilah yang telah kita pelajari. Ayat yang pertama, yaitu ayat yang ke-12. Ayat pertama dari dua ayat yang kita pelajari itu yaitu ayat 12 dari surat Al-Mujadilah, mengandung hukum apa? Hukum yang terkandung padanya diwajibkannya setiap mukmin yang ingin melakukan najwa datang berbincang dengan Nabi alaihi salatu wassalam untuk terlebih dahulu apa? Terlebih dahulu faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Untuk terlebih dahulu mengeluarkan apa? Sedekah. Nah, dan itu di ta'lil, yakni dijelaskan fungsinya oleh Allah SWT dengan firman-Nya dzalika khairul lakum wa athhar. Dengan itu lebih baik bagi kalian dan lebih suci. Lebih baik bagi kalian, bagi kaum mukminin, karena apa? Dengan itu semakin banyak apa? Semakin banyak pahala setiap kali mau datang kepada Nabi untuk najwa bersedekah, akhirnya sedekah, banyak sedekah. Khair abhar, lebih suci, karena lebih membersihkan kaum mukminin dari hal-hal yang tidak baik. Naam, dalam hal ini terkait adab kepada Nabi untuk mengagungkan dan memuliakan Nabi, sehingga tidak datang kepada Nabi melakukan najwa hanya untuk perbincangan biasa, tetapi untuk hal yang penting. Tayyib. Yang dimaafkan apabila tidak punya kemampuan. Nah, apakah hukum ini masih berlaku sampai hari ini? Adapun sekarang tidak ada Rasulullah SAW untuk kita datangkan begitu. Namun maksudnya apakah itu berlaku sampai Nabi Rasulullah wafat? Jawabannya tidak, mansukh dengan ayat setelahnya. Naam. Karena Allah Maha tahu hal itu memberatkan kaum mukminin. Asfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqat fa id lam taf'alu wa taballahu alaikum. Wa taballahu alaikum artinya apa? Afallahu ankum. Wa taballahu alaikum semakna dengan apa? Afallahu ankum dzalik. Jangan dimaknai Allah menerima taubat kalian. Nah, wa taballahu alaikum, Allah menjadikan kalian bertobat, bukan begitu maksudnya. Taballahu alaikum apa maksudnya? Allah maafkan kalian dari perkara itu, jadi perkara itu dicabut. Nah, setelah itu tidak berlaku. Karena itu memberatkan mereka, dan itu hanya suatu perkara yang diwajibkan karena tujuan lain terkait dengan ta'zim ar-Rasul, pemuliaan kepada Rasul SAW. Oleh karena itu setelah itu dicabut, Allah mengingatkan agar kaum mukminin yahtammun bima huwa wajibun lidzati, agar mereka memperhatikan perkara yang memang diwajibkan pada asalnya, ya, yaitu apa? Salat 5 waktu dan zakat mal. Naam. Dan menaati Allah dan Rasulnya. Baik, kita lanjut. Ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam tara ila alladhina tawallaw
qauman ghadiballahu alaihim. Tidakkah kamu melihat ilal ladzina, kepada orang-orang. Nah, taruh di sini ta'lam atau tubsir. Nah, pernah dijelaskan bahwa ru'yah, melihat ada dua, ru'yah basariyah, penglihatan mata, dan yang kedua ru'yah qalbiyah, penglihatan hati, kalbu, yaitu ilmu. Nah, di sini ru'yah yang dimaksud ru'yah apa? Yani diartikan, tidakkah kamu mengetahui atau tidakkah kamu melihat? Di sini tidakkah kamu melihat, karena ada ila setelahnya. Alam tara ila, yani alam tandur ilal ladina, alam tubsir tandur ilal ladina. Tidakkah kamu melihat kepada, memperhatikan kepada orang-orang yang dimaksud adalah orang-orang munafik. Alladzina, orang-orang itu yang dimaksud di sini adalah orang-orang munafik. Nah, sebagaimana akan jelas ya pada kelanjutan ayat bahwa mereka yang dimaksud orang-orang munafik. Tidakkah kamu melihat, memperhatikan, melihat kepada orang-orang munafik, ya, yang mereka itu tawallau, berloyalitas, memberikan loyalitasnya. Loyalitas itu dukungan dan cinta. Al-wala wal mahabbah. Tawallau, yakni memberikan loyalitasnya. Loyalitas itu adalah cinta dan dukungan. Ya, kecintaannya, cintanya dan dukungannya, loyalitasnya dia berikan kepada kaum yang disifati kaum tersebut ghadiballahu alaihim. Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka. Ghadiballahu alaihim, domir him, ya, di akhir alaihim, domir al-ha, dan diikuti dengan huruf mim sebagai penunjuk, ya, jama' dzukur, bahwa yang dimaksud adalah qauman. Alaihim yakni ala ulaikal qaum. Ghadiballahu alaihim maksudnya ala haula'il qaum. Allah telah murka kepada mereka, kaum itu. Nah, siapa kaum yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kaum yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Naam, dari kalangan orang-orang musyrik dan ahli kitab yang menyimpang dari Alkitab dengan kekufuran dan kesyirikan dari kalangan Yahud dan Nasara. Dan itu semua ada di sekitar Madinah. Ya. Ada di sekitar Madinah. Nah, orang-orang munafik yang hidup di kota Madinah, di tengah-tengah kaum muslimin, menampakkan keislaman, mengucapkan 2 kalimat syahadat, ikut salat meskipun malas-malasan, bayar zakat meskipun dalam keadaan tidak suka, ya. Mereka ingin selamat, mereka cari selamat. Mereka cari selamat. Nah, dikarenakan mereka setelah melihat kekuatan Islam, kekuatan Nabi SAW dan sahabatnya, kemenangan yang gemilang pada perang Badar, ya, perang pertama, perang Badar. Naam, orang-orang yang punya kekufuran dan penyakit pada kalbu mereka di Madinah tidak berani menampakkan terang-terangan kekufurannya. Tidak berani mereka. Mereka ingin cari selamat.
ingin hidup selamat di tengah-tengah kaum mukminin dengan menampakkan keislaman, padahal mereka benci setengah mati kepada Nabi SAW dan para sahabat. Benci dan dengki luar biasa. Namun mereka tidak berani menampakkan. Muncullah setelah itu, setelah perang Badar, kemenangan tersebut, muncul golongan munafik di tengah-tengah kaum muslimin di kota Madinah. Itu sebabnya munculnya golongan munafik. Nah, ini yang diceritakan sekarang. Perangai orang-orang munafik itu, ya, perangainya adalah tawallau qauman ghadiballahu alaihim. Mereka berloyalitas kepada kaum yang telah dimurka oleh Allah. Kaum yang telah dimurka oleh Allah adalah orang-orang kafir, orang musyrik. Ya, Yahud, Nasara dan yang lainnya. Jadi, ghadiballahu alaihim, Allah murka kepada mereka. Sifat ini kembali ke mana? Sifat ini kembali ke kauman, kepada kaum yang ya dijadikan kawan oleh orang-orang munafik. Nah, kalau begitu, jika begitu, berarti orang-orang munafik ini posisinya di mana? Apakah mereka bersama kaum mukminin atau bersama orang-orang kafir? Kata Allah selanjutnya, mahum minkum wala minhum. Mahum minkum, ma nafiyah. Tidaklah hum, mereka. Hum ini kembali kepada alladzina, orang-orang munafik itu. Tidaklah mereka orang-orang munafik itu yang telah memberikan loyalitasnya kepada Yahud, Nasara dan yang lainnya, dan dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala karena kekufuran dan kesyirikan mereka. Tidaklah orang-orang munafik tersebut yang melakukan hal itu minkum, bagian dari kalian. Jadi tidak termasuk golongan kalian. Mahum minkum, mereka itu bukan bagian dari kalian. Apakah itu berarti bagian dari mereka, dari Yahud, Nasara dan yang lainnya yang dijadikan kawan mereka? Allah mengatakan wala minhum, dan tidak pula bersama mereka, dan tidak pula bagian dari mereka. Karena kata Sa'di rahimahullah menjelaskan hal ini, bagaimana maksudnya mahum minkum wala minhum, orang-orang munafik itu bukan bagian dari kalian, tidak pula bagian dari mereka. Karena tidak 100% murni, mi'ah fil mi'ah 100% murni bersama kaum mukminin, tidak pula 100% mi'ah fil mi'ah murni bersama orang-orang kafir. Nah, yang bisa dikatakan minkum, yakni dari bagian dari kaum mukminin apabila murni 100% bersama mereka, yakni al-mu'minun al-khullas. Nah, yang murni keimanannya, tidak menyembunyikan kemunafikan dalam kalbunya, hatinya, atau terang-terangan menampakkan kekufurannya, kesyirikannya, tidak sembunyi-sembunyi, pengecut, tapi terang-terangan menentang dengan kekufuran dan kesyirikan, murni bersama orang kafir dan orang musyrik yang menampakkan kekufuran. Sementara orang munafik tidak begitu, ya kan? Sehingga la mahum minkum wala minhum. Kata Sa'di rahimahullah, ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, mudzabdzabina baina dzalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula. Nah, An-Nisa ayat 143. Ayat ini sama dengan ayat dalam surat An-Nisa ayat 143. Apa ayatnya? Mudzabdzabina baina dzalik. Mudzabdzab itu muttarib, goncang, bolak-balik. Baina dzalik, di antara itu.
Ya. Yaitu la ilaha ula wa la ilaha ula. Tidak ke orang-orang yang beriman 100% dengan benar-benar beriman bersama mereka. Tidak pula bergabung dengan orang-orang kafir dengan benar-benar menampakkan kekafiran. Mudzabdzabina baina dzalik. Antara ini dan itu. Nah, cari selamat. Kata Sa'di rahimahullah, "Falaisu mu'minin zahiran wa batinan." Ini penjelasannya dari As-Sa'di rahimahullah. "Falaisu mu'minina zahiran wa batinan, li'anna batinahum ma'al kuffar." Maka mereka tidak tergolong mukmin, mahum minkum. Mereka bukan bagian dari kalian. Ya. Bukan mukmin. Zahiran wa batinan, secara lahiriah dan batinnya. Lahir dan batin. Bukan mukmin lahir dan batin. Kenapa? Li'anna batinahum ma'al kuffar, karena batin mereka bersama orang kafir. Karena dalam kalbunya, batinnya bercokol kekufuran, kebencian dan kedengkian terhadap Nabi SAW dan kaum mukminin, terhadap Islam. Hanya menampakkan keislaman. Ya, pura-pura beriman secara lahiriah, menampakkan amalan seakan beriman dengan amalan itu. Nah, padahal batinnya tidak. Wala ma'al kuffari zahiran wa batinan, li'anna zahirahum ma'al mu'minin. Tidak pula bersama orang-orang kafir lahir dan batin. Li'anna zahirahum ma'al mu'minin, karena lahir mereka bersama kaum mukminin. Bersama kaum mukminin bergabungnya, ikut sholat berjamaah bersama kaum mukminin, bayar zakat bersama mereka, ya, bergabung bersama mereka dalam amalan-amalan Islam, bercampur berbaur dengan mereka, bagaikan bagian dari kaum mukminin. Lahiriahnya, tubuhnya bersama kaum mukminin, tapi batinnya bersama orang-orang kafir. Nah, jadi mahum minkum wala minhum. Dan ini bahaya munafik ini, ya, karena tersamar sehingga mudah untuk menikam dari dalam dan merusak dari dalam. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang jin yang menjelma jadi jin. Nah, yang dilakukan oleh orang jin, jaringan Islam liberal yang menjelma jadi jin, yaitu jaringan Islam Nusantara. Mereka munafik, menampakkan keislaman, ya, bersyahadat, sholat. Nah, tapi mereka benci dan dengki kepada Islam. Tampak dari statement-statement mereka, tokoh-tokoh mereka dan orang-orang yang berpemikiran liberal menampakkan kemunafikan mereka dengan menghina Islam, menghina syariat Islam, ya, menghina Al-Quran, menghina malaikat, kerudung dikatakan jilbab, kerudung itu hanya taplak meja, ya. Al-Quran itu biasa dilempar, diinjak oleh mereka, dihinakan, malaikat dilecehkan, dan seterusnya. Masa orang beriman seperti itu? Tidak mungkin orang beriman melakukan itu. Yang melakukan seperti orang kafir. Namun ingin diterima di tengah-tengah Islam supaya merusak. Memang misinya mau merusak dari dalam. Nah, ya, menampakkan keislaman. Orang-orang yang bodoh, yang jahil, nah, bisa terbawa. Tayyib, menikam dari dalam. Ini bahaya. Tayyib. Wa yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun. Wa yahlifuna 'alal kadhib. Dan mereka yahlifun,
bersumpah. Jadi mereka siap bersumpah. Alal kadhib, di atas kedustaan. Sumpah dusta, sumpah palsu. Tidak masalah bagi mereka. Mereka bersumpah, kami beriman, kami beriman, kami beriman. Kami bersama kaum mukminin. Sumpah palsu. Alal kadhib, di atas kedustaan. Wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka tahu bahwa diri mereka bukan mukmin. Dalam keadaan mereka tahu diri mereka bukan mukmin, tetapi berani bersumpah demi cari selamat. Terang-terangan menampakkan kekufuran, tidak berani mereka melihat kejayaan Islam dan kehebatan Islam, kekuatan Islam. Nah, maka sembunyi-sembunyi, saat ada kesempatan menikam untuk menghancurkan. Nah, seperti yang dilakukan misalkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, membuat fitnah ifk, nah, dengan menyebarkan tuduhan Aisyah radhiyallahu taala anha at-tahirah at-thayyibah ummul mukminin telah berzina, dan ini menggoncangkan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menggoncangkan kaum mukminin. Nah, atau yang semisal dengan itu. Saat ada kesempatan menikah. Nah, a'addallahu lahum 'adaban shadida innahum sa'a ma kanu ya'malun. A'addallahu lahum, Allah Subhanahu wa taala a'adda artinya menyiapkan. A'addallahu, Allah menyiapkan lahum, buat mereka. Buat siapa? Buat orang-orang munafik. Azaban syadidan. Azab, siksa yang keras, yang dahsyat. Di akhirat. Fahum fi darkil asfali minan nar. Posisi mereka fi darkil asfali minan nar. Sebenarnya dalam surat An-Nisa. Mereka di tingkat neraka yang paling bawah. Jadi azabnya paling keras. Adapun di dunia, di masa Nabi SAW mengetahui a'yan al-munafiqin, tokoh-tokoh munafik. Ya. Nabi mengetahuinya. Nah, dan Nabi SAW telah membisikkan secara rahasia nama-nama tersebut kepada salah satu sahabatnya, sahibus sir. Siapa sahabat itu? Yang ditanya oleh Umar. Siapa? Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu. Nah, sampai-sampai Umar karena kesempurnaan imannya, dan itulah tanda seorang yang imannya sempurna, khawatir kemunafikan pada dirinya. Yang merasa aman kemunafikan pada dirinya, itu justru dikhawatirkan keimanannya. Nah, iman mukmin yang sejati, yang benar-benar mukmin, selalu khawatir kemunafikan pada dirinya. Seperti Umar, khawatir dirinya memiliki kemunafikan, sampai tanya kepada Hudzaifah, apakah nama saya termasuk yang disebut oleh Nabi SAW, termasuk deretan munafik? Artinya Nabi mengetahui orang munafik, tapi tidak dihukum oleh Nabi SAW, tidak dibunuh. Mereka selamat di hadapan Nabi. Karena suatu hikmah di balik itu, yaitu untuk mencegah fitnah yang lebih besar. Karena jika orang munafik itu dibunuh oleh Nabi SAW, dibunuh oleh Nabi SAW sebagai hukuman atas mereka, akan membuat orang-orang khawatir masuk
Islam, membuat orang-orang lari dari Islam dan takut masuk Islam. Kata Nabi SAW, la yatahaddatsun nasu anna Muhammadan qatala ashabah. Nah. Oleh karena itu pada Qissatul Ifk tadi yang ana singgung, Abdullah bin Ubay bin Salul dan kawan-kawannya bebas dari hukuman. Nah, ya, kata Nabi SAW alaihi salatu wassalam, la yatahaddatsun nas. Jangan sampai orang-orang nanti berbicara anna Muhammadan qatal ashab, bahwasanya Muhammad membunuh kawannya sendiri. Karena mereka bergabung dengan kaum mukminin. Orang-orang banyak yang tidak tahu. Orang-orang tidak tahu, tidak mengerti kata munafik. Nah, jika dibunuh salah paham, banyak yang salah paham. Oh, bahaya masuk Islam. Jika sudah dekat dengan Muhammad alaihi salatu wassalam, nanti ada sesuatu dibunuh. Akhirnya orang takut masuk Islam. Nah, ini fitnah ini hendak dicegah oleh Nabi SAW, maka mereka tidak dihukum. Bagaimana setelah Nabi SAW meninggal? Orang-orang yang jelas tampak kemunafikannya, tampak dan dipastikan munafik, ya, dari tindakannya dan ucapannya. Apakah tidak dihukum mati? Kata Ibnu Qayyim, dihukum mati. yakni penguasa yang melakukan itu. Kata Ibnu Qayyim, hukum itu hanya berlaku di masa Nabi SAW. Sepeninggal Nabi SAW, orang yang diketahui munafikannya, dipastikan kemunafikannya, wajib dihukum mati oleh penguasa. Nah, ya, yang menampakkan kekufurannya, ya, kemurtadannya, kezindikannya, menghina Islam, melecehkan Islam, tidak boleh dibiarkan. Itu hukum yang berlaku. Tayyib. Tapi tugasnya, kewajibannya penguasa. Nah, penegakan hukum syar'i. Difahami? Tetapi di akhirat, jika mereka lolos di dunia, dan itu yang terjadi di masa kita dan di negeri kita, lolos mereka di dunia. Nah, karena kondisi dan keadaan. Tayyib. Tapi di akhirat, a'addallahu lahum adzaban syadida. Allah siapkan bagi mereka azab yang keras. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Innahum, sesungguhnya mereka orang-orang munafik itu, sa'a, amatlah jelek. Sa'a, amatlah jelek. Ma kanu ya'malun, apa yang telah mereka amalkan, apa yang telah mereka kerjakan. Apa yang mereka telah kerjakan? Yang telah mereka kerjakan adalah perkara-perkara yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka. Dan Allah melaknat mereka. Qatalahumullah. La'anahumullah. Allah melaknat mereka. Baik. Dan adapun di dunia mereka bisa selamat bertameng dengan apa? Dengan senjata dusta. Sumpah sekalipun siap. Nah, di antara ayatul munafik apa? Dusta. Nah, dan ayat berikutnya akan menjelaskan masalah itu. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Mereka bertameng dengan sumpah. Nah, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Jazakumullahu khairan. Subhanallahi wa bihamdihi.